melakukan studi dampak ekonomi langsung dan tidak langsung dari MotoGP. Jadi sesuai dengan studi tersebut ditemukan sekitar 5,8 triliun rupiah dampak langsung dan tidak langsung dari gelaran MotoGP. Oleh karena itu unsur baik kami harapkan juga bisa memberikan dampak mungkin tidak sebesar MotoGP, tapi ini akan secara bertahap menjadi event yang berkelas dunia. Dan kalau kita lihat tadi itu keseruannya, saya berdiskusi sama Pak Gubernur, ini lain dari MotoGP karena penentuan juara dunia itu besok. Dan karena tadi race-nya juaranya itu Toprak, tadi saya menyangka dia karena namanya sama dengan makanan kesukaan saya, Toprak. Toprak Ciranjang, Pak. Iya. Dulu pasti tahu. Kalau begitu tahu, Toprak Ciranjang. Jadi saya sapa dia Syakur dan dia juga sangat mengenali goals seperti ini. Dan nomor 2 Bautista, dan nomor 3 adalah Andre. Nah, karena urutannya seperti itu, maka penentuan juara dunianya akan ditentukan besok karena jarak mereka sangat dekat. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang tanpa lelah, tanpa bikin keluh kesah, dia tidak pernah selalu memberikan kepemimpinan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di Pertamina Mandalika dengan Street Circuit ini. Dan saya apresiasi apresiasi juga ITDC dan semua pihak yang telah bekerja keras. Ini bukti nyata kolaborasi. Dan tadi saya banggakan juga pelaku parekraf RTP yang mayoritas UMKM ini juga mulai merasakan partisipasi aktifnya. Saya kita lihat gelaran internasional ini juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya UMKM di Lombok dan sekitarnya. Kita doa. Tadi baru ketemu dengan Gregorio, yaitu Race Director, menyatakan bahwa kondisi track terbaik, cuaca luar biasa. Kita doakan agar ini bertahan sampai minggu sore, karena kalau hujan seperti waktu MotoGP tentunya akan membuat beberapa masukan. Dan saya yakin ini dengan kekuatan kita bersama, dengan doa bersama, World Superbike 2022 dapat berjalan lancar, aman, dan sukses. Amin. Terima kasih dan mohon izin untuk sedikit statement dari Pak Gubernur dan Pak Biru dan Pak Martin. Terima kasih Pak. Selamat datang Gubernur. Gak seru kalau nggak ada statement dari Pak Gubernur tercinta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan rekan cintai Budi Putih, Pak Dir ITDC. Ini makin lama makin seru Pak Dir. Ini pertama kali dia menyaksikan langsung World Superbike, apalagi MotoGP tahun depan. Dan terus terang kalau teman-teman melihat ada yang sering abai memperhatikan tentang transfer of expertise. Kalau tahun kemarin kalau dia itu majority semua pelaku yang bergerak di sini kan orang dari luar. Tapi seiring berjalannya waktu mulai banyak putra daerah Nusa Tenggara Barat terlibat dalam operasionalisasi program ini. Bahkan sekarang kita diberikan ruang cukup besar, misalnya ada Expo Lombok Sumbawa dan banyak lagi yang lain. Bahkan besok pembukaannya itu ada tarian-tarian yang betul-betul endemi banget. Nah sebelumnya tidak ada. Nah proses ini ya kalau kita jeli melihat ada kepercayaan diri yang tinggi, ada ruang yang dibuka oleh polisi. Bahkan ke depan saya tidak heran kalau semua nanti organize dan sebagainya dari event ini betul-betul akan dilakukan dengan putra daerah Nusa Tenggara Barat. Saya di mana-mana selalu mengatakan bahwa perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Kita lihat di semua ruang-ruangan itu adalah masyarakat
mahasiswa-mahasiswi dari Polres Parangkusumo. Tidak mungkin mahasiswa-mahasiswi kita punya tempat belajar kalau tidak ada international event seperti ini. Nah ini yang intrinsic value ini yang sifatnya tesis yang tidak kelihatan dan kalau dikalkulasi secara finansial tidak ternilai. Maksal mayoritas orang kita, dari kontrol ke depan mungkin semua orang kita. Bahkan pembalap-pembalapnya pun satu saat saya kira saya ketemu dengan Wahyu yang berasal dari Indonesia Tenggara Barat. Siapa tahu setahun atau 2 tahun dia sudah akan berlangganan di Asia Talent Cup ini. Jadi kalau kita tidak mulai tidak ada lokalisasi. Nah mudah-mudahan dengan kesempatan dan bantuan yang diberikan oleh Ibu Deputi Pak Menteri, kita punya semangat untuk meramaikan dan memeriahkan. Nah jadi kalau pemerintah pusat tidak semangat, apalagi kita di daerah kita sendiri harus tidak kalah semangatnya. Tapi belum mantap kalau memang kita lihat inovasi-inovasi Pak Sandi ini belum berani juga jadi calon presiden. Waduh. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Adi. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Menteri, Pak Menteri, Ibu, terima kasih semuanya. Apa yang disampaikan Pak Menteri itu benar sekali. Jadi saya ini benar-benar baru, dia sedikit apa jadi 3 minggu menjabat. Saya ke Lombok ketemu sama Pak Menteri, ditanya Pak Dirut, latar belakang pemerintahan bukan, latar belakang orang Balikpapan bukan, latar belakang ini pengetahuan tentang motorcycle dan pribadi bagus. Saya mau share banyak. Jadi apa yang terjadi hari ini, bagaimana transfer knowledge, bagaimana keterlibatan konten lokal, berkat saya diajarin oleh Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur lah yang menginisiasi kepada saya dan memberikan, karena memang beliau kan pembimbing, jadi mengajarkan kepada saya satu kesuksesan yang diciptakan dan kebetulan menjadi bagian dari program Bapak, yaitu kolaborasi, melibatkan keterlibatan spirit lokal. Jadi sampaikan sama Pak Gubernur itu saya ikuti satu persatu. Saya mencoba menerapkan berbicara dengan keluarga supaya keterlibatan kita lebih banyak. Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana mengelaborasi hal-hal yang dulu mungkin kok kayak nonton tuh kayak bukan di Lombok kata Pak. Mas Ari, kalau bisa orang nonton tuh datang ke Lombok, makanya mungkin besok teman-teman bisa menyaksikan sesuatu yang berbeda. Nah itu semua juga berkat Pak Bu. Jadi Pak Bu ini dosen saya, memang benar-benar dosen. Jadi itu, dan insya Allah tahun depan di MotoGP 2023 saya dan Pak Bu juga akan membuat sesuatu surprise. Kita akan membuat besar-besaran. Karena saya udah nggak 3 bulan Pak, udah 1 tahun 3 bulan. Jadi udah banyak persiapan. Kalau ini saya baru 3 bulan, jadi persiapannya cuma ngikutin dosennya aja. Tapi kalau tahun depan udah banyak inovasi dari saya sendiri. Terima kasih sebelumnya, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap dari mungkin ditambahkan tadi saya tambahkan saja bahwa tahun depan kita akan mulai mempromosikan untuk wisatawan luar negeri. Ya kalau sekarang kan kita masih agak pelan gitu ya, pelan, dan insya Allah memang tidak ada pandeminya mandiri terus karena Malaysia, Singapura, Australia dan juga kami bertemu dengan dulu itu kami dan dia sudah mulai membuat paket ke depan ya untuk ngirim wisatawan yang ke sini. Jadi sekarang dia akan survei dulu. Jadi yang datang itu sudah banyak juga wisatawan dari luar. Terima kasih sekali Mau Deputi. Jadi barangkali demikian teman-teman sekalian ya, lengkap sekali narasumber kita. Oke, selanjutnya kita boleh bertanya. Kami persilakan. Pak Menteri. Saya lebih senang Sri Kandi duluan. Silakan. Siap. Pak Menteri, Sri TVRI. Silakan. Pak Menteri tadi sudah menjabarkan ada beberapa dari UMKM kita sudah mulai mengikuti. Kalau boleh kami tahu berapa dari secara umum saja dari pandangan Pak Menteri, kira-kira berapa persen peningkatan perekonomian kita di USBK kedua di tahun 2022 ini? Ini secara umum saja Pak Menteri, supaya kami juga bisa menjabarkan nanti bagaimana kondisi NTB dengan adanya USBK di 2022 ini.
pantun dulu biar semangat. Pergi ke taman melihat burung kakak tua, singgah di Mataram menikmati sate rebiga. Mari meriahkan bersama event WSBK 2022 bersama Pak Gun majukan sports tourism agar semakin mendunia. Kemandalikan bersama orang tua untuk menonton event kelas dunia. Mari kita berdoa agar sukses World Superbike 2022, agar bangkit MTB ekonominya dan juga Parekraf Indonesia. Berkaca dari World Superbike, World Superbike dulu sebelumnya, terus MotoGP yang kami ditugaskan juga bersama Pak Gub dan ITBC, kami melakukan suatu kajian yang cukup komprehensif, di mana kita melihat beberapa aspek, terutama berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, dan juga keterlibatan UMKM. Kalau kita lihat rata-rata peningkatannya waktu MotoGP ini cukup spektakuler. Nah, karena memang waktu itu dilakukan ini dan kolaborasi yang luar biasa, dan juga dari MotoGP yang sangat kuat mendukung. Nah, tahun ini kita memulai dengan World Superbike series. Saya melihat dari kunjungan sudah mencapai 60 kunjungan per hari di Indonesia dan targetnya 8.000. Jadi kalau kita kalikan dari dampak ekonomi langsung dan tidak langsung itu sekitar 20-30% karena ada peningkatan. Nah, ini yang menjadi catatan kita, bagaimana momentum ini bisa kita kawal. Karena target penciptaan lapangan kerja 1,1 juta tahun ini bergantung salah satunya dari event-event internasional yang kita lakukan. Dan World Superbike ini masuk ke dalam event internasional bulan. Saya cukup yakin karena NTB ini tingkat penganggurannya salah satu yang menurunnya cukup drastis dan pertumbuhan ekonominya juga di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi tetap kepemimpinan Pak Gub dan seluruh jajarannya. Dan yang menarik bahwa walaupun ada perusahaan tambang besar di Sumbawa, ternyata yang menopang pertumbuhan ekonomi di NTB ini banyaknya dari UMKM. Dan penciptaan lapangan kerja besarnya juga 90% itu sudah dilakukan. 90% ini dari UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman Pak Gubernur, Pak Dirut, dan jajaran Dinas Khusus untuk sedikit saja Pak Menteri, saya menanyakan tadi dari MotoGP peningkatan ekonomi 5,8 miliar. Adakah target yang khusus triliun ya? Ada target yang untuk di SPK ini berapa kira-kira target peningkatan pergerakan ekonominya? Ya, kemudian ini juga Pak Menteri, target penonton ini kan sekitar 43.000, sementara sekarang sudah 38.000 yang terjual. Dan kemudian apa yang diterapkan oleh pemerintah pusat untuk wisata dari luar NTB maupun dari masyarakat? Dan yang ketiga mungkin ini izin Pak Gubernur, alhamdulillah kami apresiasi teman-teman saya, mewakili teman-teman saya apresiasi karena media center lebih bagus daripada MotoGP kemarin. Saya perlu apresiasi sekali, dan ini semoga bisa, teman-teman berharap semoga bisa diterapkan juga di MotoGP, karena di MotoGP kemarin kami cuma di peta saja, jadi pergerakan kami terbatas gitu. Karena walaupun kami begini media-media teman-teman media lokal ini sangat membantu distribusi informasi terkait dengan suksesnya segala macam event internasional maupun nasional di NTB. Mohon di itu Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini karena Ibu Kadisnya yang luar biasa. Jadi kalau dilihat terus terang
tentang masalah UKM dan ekonomi ya, tentu ada yang eksplisit, ada yang sifatnya nasib. Nah kalau dulu kan masih awal-awal, kita kan strict, corona itu punya standar. Jadi UKM itu tidak semua UKM, tapi ada standarnya. Namanya orang negara maju itu nggak boleh misalnya melanggar copyright, tidak boleh bikin logo seenaknya dan lain-lain. Tapi ini negara berkembang, akhirnya mereka ada toleransi lah. Coba Anda lihat nanti ada expo kita. Sekarang jumlah UKM yang terlibat banyak sekali. Nah, oleh karena itu lambat laun, apalagi Pak Dirut ini orangnya sangat terbuka ya. Dan ke depan saya kira tahun depan keterlibatan UKM kita akan banyak lagi. Nah, tentu UKM kita karena yang dihadapi ini adalah audiens internasional, audiens global, itu akan belajar dengan sendirinya bahwa in terms kualitas, kemudian harga akan menjadi lebih baik dibandingkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah untuk media center saya juga mengapresiasi Ibu Gadis ya, yang membuat para wartawan pun nanti akan belajar karena tradisi yang media global dan lain sebagainya tentu kita akan pelajari seiring berjalannya waktu kita berinteraksi dengan audiens global ini. Saya kira itu. Ada beberapa penerbangan yang sekarang akan dibuka langsung ke Nizam. Yang sudah antri itu AirAsia dari Perth, dan saya mendapatkan minat juga dari Jetstar dan beberapa maskapai penerbangan lainnya. Jadi jika kita bisa menambah sekitar 5 sampai 10 penerbangan langsung, ini akan bertumbuh antara 1.000 sampai 2.000 tambahan kunjungan per hari. Nah, kebetulan tahun depan saya bisa mengikuti menjalankan Asia Tourism Forum di Borneo, dan salah satu yang akan kami tingkatkan adalah interconnectivity atau konektivitas antara destinasi super prioritas seperti Mandalika ini dengan ibu kota ASEAN. Jadi nanti penerbangan ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Bangkok, dan ke Manila yang menjadi tujuan kita. Karena Bangkok dan Singapura itu gateway, dan juga nanti dari KL untuk kebetulan di sini ada Mbak Datuk Noni Razi. Di belakang ini adalah salah seorang pengusaha besar di Malaysia, diundang khusus pada lagu. Kita ingin membuka lebih banyak kunjungan wisatawan dari Malaysia. Iya, paham ke paham? Paham. Nah ini Bu Datuk Noni yang nanti akan memantau Mandalika. Datuk selamat datang Bapak Datuk. Bukannya Mandalika bukan Mandalika. Itu untuk 2023. Jadi seiring dengan permintaan Miriam tadi, mantan visit Indonesia Tourism Officer kita di Sydney, ini akan kita tingkatkan. Jadi sebetulnya kan Bandara Internasional Lombok ini atau Nizam ini kan sudah sangat memadai untuk bisa didarati pesawat-pesawat berbadan lebar. Tentu kita bisa arahkan dulu untuk secara regional, sehingga nanti permintaan turunnya juga kepada kita akan ada penerbangan langsung untuk memotong waktu transit bagi para wisatawan dan juga race participants yang ada di MotoGP tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau bertanya ke Pak Dirut. Pak Dirut, ini terkait biaya parkir ini. Itu kemarin itu kami mendapatkan 5 orang itu motor 50.000 per motor. Nah, itu sosialisasinya seperti apa dari pihak penyelenggara? Terkait parkir ini juga ada tiket yang tidak bisa masuk, dan 5 orang itu berorder tiket di depan gerbang, ada tidak bisa masuk dan pulang. Seperti apa tanggapan dari pihak penyelenggara sendiri? Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi pertanyaan dari World Superbike ini di bawah dari anak usaha kami yang namanya MGPA. Jadi nanti secara teknis tentunya saya akan bisa
ajukan ke beberapa NGP, karena juga yang masuk ke saya juga cukup banyak. Tadi yang tadi Mas sampaikan juga cukup banyak. Yang bisa saya berikan penjelasan, yang pertama memang biasa kondisi yang sudah direncanakan dan yang di lapangan itu selalu ada human error. Biaya parkir saya rasa dari pertama WSBK yang MotoGP ataupun sekarang saya sudah himbau dan pastikan tidak ada perubahan untuk menaikkan harga. Jadi ini untuk penyeimbangan, karena ini saya mengikuti benar-benar arahan dari Pak Bu. Jangan buat gejolak-gejolak yang tidak baik. Nah jadi kalau misalkan ditemukan ada hal-hal yang memang kok lebih mahal, ada yang mahal, sekali lagi itu mungkin aja terjadi dengan adanya kesalahan teknisan di bawah. Ya bisa jadi juga ada tingkat kenakalan yang mungkin nanti saya akan tindak secara kedisiplinan melalui anak usaha, karena penyelenggaraan itu ada di MotoGP, di MGP. Ya MGP itu ada di sini. Sosialisasi biaya parkir itu sendiri kenapa tidak diberitahukan kepada penonton ketika dia membeli tiket? Iya, jadi sosialisasi itu juga kalau dari data yang tadi pagi juga saya briefing, saya lakukan penelusuran, memang itu tidak semua tersosialisasi, tapi memang mayoritas terinformasi. Yang kedua, yang sudah saya bisa pastikan, tidak semua orang bersosial media, karena diharapkan orang tahu dari sosial media saja. Nah ini bahan koreksi hari pertama, hari kedua ini tentu masukan buat saya di hari ketiga. Jadi nanti sore kita akan ada evaluasi lagi harian dengan penyelenggara MGP. Tentu masukan-masukan itu tentu akan kita berikan catatan. Siap, terima kasih Pak Andi. Mengingat waktu Bapak Ibu sekalian, karena beliau akan bergeser ya. Bergeser. Ini ada pembalap Indonesia. Iya, sebentar aja. Nanti aja. Ini buat jadi bahan sedikit aja. Ke siapa pertanyaannya? Pak Menteri. Boleh, singkat, masuk satunya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Perkenalkan saya Maman. Dari mana? Pertanyaan dari TV. Aduh, Ironman. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang Pak. Karena Ironman sudah datang kemarin. Terima kasih datang sekarang hari ini. Karena ini butuh perhatian Pak Menteri. Pak Menteri, saya mau bertanya, kira-kira progres WSBK sama MotoGP ini selama 10 tahun amankah? Kemudian untuk mengamankan hal itu, apa yang harus kita lakukan? Terutama kami dari media, apa yang harus kami beritakan supaya itu aman sampai 10 tahun ke depan? Yang kedua, pertanyaan saya, apakah ada efek untuk provinsi lain Pak selain NTB? Dari MotoGP kemarin, WSBK, ya di situ sebagainya. Apakah ada efeknya sekarang? Apakah sudah ada efek atau belum Pak? Untuk provinsi lain, saya wakili mereka yang ada di provinsi lain Pak. Terima kasih. NTB ya, kita tahu sudah ada Pak di provinsi lain. Terima kasih. Pak Maman, pertama studi kita itu juga melihat dampaknya kepada Jawa Timur dan Bali dan juga NTT. Juga ada sedikit dampak di Sulawesi Selatan karena berkat MotoGP ada penerbangan langsung sekarang Makassar ke Bandara Internasional. Yang kedua, untuk mengamankan 10 tahun ke depan, pada saat ini kita diskusi singkat, kita perlu kolaborasi. Jadi media juga memberitakan tentunya hal-hal yang sangat strategis dan super penting untuk perbaikan ke depan. Kami sudah berinvestasi, saya maupun ITBC dan pemerintah maupun dunia usaha di Mandalika, baik di sirkuitnya maupun infrastruktur sekelilingnya. Nah, kita harus pastikan keberlanjutannya. Dan ini sudah arahan dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan kita berkolaborasi lebih baik lagi di ajang MotoGP dan dukungan dari seluruh masyarakat di sini sangat diperlukan. Terutama bagaimana ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat setempat, membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Jadi beritakan hal-hal yang baik dan konstruktif dan juga sampaikan jika ada perbaikan yang harus kita lakukan. Terima kasih, sukses untuk teman-teman. Sampai jumpa kita lihat dari Asia Tenggara. Terima kasih.